Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini, pada hari yang ke-19, kita masih selalu diberi kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Tentunya semua kita niatkan karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya pula pada hari kiamat nanti. Anak-anakku semua yang solih dan solihah, luar biasa. Terima kasih, kalian hebat. Sampai detik ini kalian masih bertahan, memperjuangkan, berjihad melawan hawa nafsu yang ada pada diri kalian untuk meraih kemenangan esok. Untuk itu, Ibu kasih jempol yang luar biasa. Kalian hebat, good job. Semangat sekali untuk menebar kebaikan, menyampaikan kebenaran mulai dari sekarang. Baiklah, pada saat ini kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji. Salah satunya adalah jujur, dan nanti juga ada kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengisahkan tentang sifat jujur. Akan tetapi, anak-anakku semua, mari kita bahas apa itu jujur. Anak yang jujur disayang semua orang. Ungkapan ini adalah sebagai penghargaan buat anak yang jujur. Berhubungan dengan sifat jujur, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya sifat jujur itu akan mengantarkan kepada kebajikan, dan sungguh kebajikan itu akan membawa kepada surga. Hadis riwayat Tirmizi. Sedangkan lawan dari sifat jujur adalah berbohong. Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda, dan sesungguhnya bohong atau dusta itu akan mengantarkan kepada perbuatan dosa, dan sungguh perbuatan dosa itu akan membawa masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, dari hadis di atas, anak-anak pasti sudah tahu kan bahwa sifat jujur bisa membawa kita kepada masuk surga. Sedangkan sifat bohong bisa mengantarkan kita kepada masuk neraka. Apa sih sifat jujur itu? Jujur adalah berkata sesuai dengan kenyataan. Misalnya, anak-anak ditanya orang tua tentang berapa harga buku di sekolah, maka sebagai anak yang baik kita harus menjawab sesuai dengan yang telah ditawarkan di sekolahan. Agama kita, agama Islam, sangat mengajarkan dan menganjurkan kepada kita untuk selalu berkata jujur dalam keadaan apapun. Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qulil haqqo walau kana murra." Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Hadis riwayat Ahmad. Lantas, bagaimana ya caranya supaya kita mempunyai sifat jujur? Yang pertama, kita harus punya akal yang sehat sehingga bisa mengetahui manfaatnya berkata jujur. Yang kedua, mempelajari agama Islam dengan sungguh-sungguh, karena Islam itu memerintahkan agar umat Islam itu selalu berkata jujur. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Dengan berkata jujur, ucapan kita akan dipercaya dan dihormati oleh orang lain. Allah juga telah memerintahkan kejujuran sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ayo kita berkata jujur,
karena jujur itu indah. Sifat jujur bisa membawa kita masuk surga, sedangkan sifat bohong bisa mengantarkan kita masuk neraka. Berikut adalah kisah sifat teladan Nabi Muhammad SAW yang bertema jujur. Anak-anak, pada suatu ketika hiduplah seorang pemuda yang hidupnya sangat berantakan, tidak terarah. Ia gemar melakukan berbagai jenis perbuatan buruk seperti mencuri, berjudi, dan minum minuman keras. Semua orang sudah tahu betapa pemuda ini sangat buruk perilakunya. Dari hari ke hari, semakin banyak orang menjadi pemeluk agama Islam. Pemuda itu mulai sadar akan perbuatan buruknya itu. Ia ingin bertobat dan menjadi pemeluk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, di balik keinginannya, si pemuda memiliki ganjalan dan kekhawatiran. Ia khawatir seandainya telah memeluk Islam, maka Nabi Muhammad SAW akan melarangnya melakukan kebenarannya. Keraguan menyelimutinya. Setelah hatinya ingin menemui Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keinginannya memeluk Islam, namun di sisi lain ia masih ingin melakukan hal-hal buruk yang digemarinya. Kian hari keinginannya untuk memeluk Islam semakin besar. Akhirnya si pemuda membulatkan tekadnya untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Saat bertemu dengan sang Nabi, si pemuda mengutarakan niatnya dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang menemuimu karena niatku untuk menjadi pemeluk Islam. Apa kiranya yang harus aku lakukan?" Nabi menjawab, "Wahai anak muda, hanya ada satu syarat yang harus kau lakukan untuk bisa memeluk Islam. Jadilah engkau orang yang jujur." Hati si pemuda senang sekali karena Nabi sama sekali tidak menyinggung kegemarannya melakukan perbuatan buruk. Lalu ia berkata, "Baiklah Rasul, aku akan melaksanakan syarat itu. Kalau hanya itu yang harus aku lakukan untuk dapat memeluk agama Islam, aku bersedia." Lalu si pemuda kembali ke rumahnya dan sukacita. Di sepanjang jalan tak habis-habisnya ia bergumam, "Ternyata Islam mudah sekali dan tidak memberatkan. Rasulullah hanya menyuruhku untuk berperilaku jujur." Suatu hari, niat untuk melakukan kegemaran yang buruk muncul lagi di hati pemuda itu. Ia sangat berhasrat untuk berjudi dan minum minuman keras. Namun, di saat akan melaksanakannya, hati pemuda itu berkata, "Tapi bagaimana kalau nanti Rasulullah bertanya dari mana aku? Bagaimana aku harus menjawabnya? Aku harus berkata apa adanya karena Rasulullah telah melarang aku untuk berbohong." Pemuda itu terus mengingat perkataan Nabi Muhammad SAW yang memintanya untuk selalu jujur. Setiap kali ia ingin melakukan perbuatan yang buruk, perkataan Nabi Muhammad SAW selalu terngiang di telinganya. Maka setiap kali pula ia berhasil meredam hasratnya untuk melakukan perbuatan tak terpuji. Pada akhirnya si pemuda sadar apa maksud Nabi Muhammad SAW. Beliau mensyaratkan dirinya untuk selalu jujur, dan keinginan untuk selalu jujur itulah yang membuatnya bisa menahan godaan, menjauhkannya dari segala niat untuk melakukan perbuatan tidak terpuji.
Anak-anak, melalui kisah ini, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita tentang betapa pentingnya menjadi orang jujur. Perilaku jujur adalah perilaku terpuji yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada si pemuda yang berperilaku buruk, sang Nabi hanya mensyaratkan satu hal, yaitu agar si pemuda menjadi orang jujur. Terbukti, kejujuran telah menjauhkan pemuda itu dari keinginannya melakukan perbuatan buruk. Jadi, anak-anakku, junjunglah selalu nilai kejujuran, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di depan tadi tentang apa itu sifat jujur, ayo kita berkata jujur karena jujur itu indah. Sifat jujur bisa membawa kita masuk surga, sedangkan sifat bohong bisa mengantarkan kita masuk neraka. Itu penjelasan tentang jujur sekaligus dengan kisah keteladanan Rasulullah SAW. Salam kejujuran, semangat menebar kebaikan dan menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Anak-anakku yang luar biasa, salam sehat selalu keberkahan bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita selalu berbenah diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.